Ujian berguru itu ujian menghilangkan ego. Ikutin pola gurunya, bukan malah menjadi juri. Banyak orang gagal dalam berguru sehingga keilmuannya tidak diberkahi Allah karena dia telah menjadi juri terhadap gurunya. Kata Imam Muhammad Amin Al-Qurdi, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, apabila seorang murid berani menilai guru-gurunya, seakan-akan dia lebih tinggi dari makom dan ilmu gurunya. Itulah aswa'ul adab, adab-adab paling buruk yang ada di zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, salam kopi pahit agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat dirasa, pahit di lidah. Insya Allah kita semuanya matinya husnul khotimah, masuk surga, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kipra Japati, Gubes dari Haji Kesepuan Karun Banten. Kali ini saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan subscriber dan juga ada beberapa dari DM TikTok dan WA. Yaitu pertanyaannya hampir mirip tentang keilmuan gendam level 3. Apakah gendam level 3 ini pelet instan, dan apakah perlu puasa, dan bagaimana pembuktiannya? Asik ini pertanyaannya. Ya, dari beberapa pertanyaan saya simpulkan, saya jawab di channel saat ini saya membuat fikih kepada kalian semua. Dan saya harap mudah-mudahan jawaban dari saya ini membuat pencerahan, motivasi, support agar Anda lebih semangat lagi untuk belajar. Khususnya para alumni saya yang sudah sampai level 3 dan 4, 5, 6 dalam keilmuan gendam. Nah, untuk kali ini saya menjawab gendam level 3 karena ada beberapa subscriber yang nonton di saat saya bincang-bincang dengan alumni saya, orang Madura yang sekarang ada di Arab, ya. Beliau tidak ada kabar, tiba-tiba saya lagi live streaming di TikTok, beliau nonton dan saya naikin, ternyata dia alumni saya. Luar biasanya dia bisa menjelaskan. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah bisa menjelaskan sifat gendam, cara kerja gendam, berarti teman-teman ini sudah luar biasa. Contohnya alumni saya yang satu ini orang Madura yang pertama Bang Faisal, ya, yang beliau ini kerja di Arab. Nah, beliau ini ada di tingkat level 3 gendam asmara. Dan ada beberapa subscriber followers yang menonton, menyimak percakapan saya dengan beliau di saat saya lagi live streaming TikTok. Dan akhirnya membuat kesimpulan pertanyaan-pertanyaan. Yaitu satu, apakah gendam level 3 ini pelet instan? Dan apakah gendam level 3 ini pakai puasa? Dan bagaimana pembuktian bahwa pelet ini berjalan? Baik, saya jawab yang pertama saya akan jawab, teman-teman perhatikan jawaban saya. Apakah gendam level 3 ini, gendam asmara ini benar-benar ilmu pelet instan? Saya katakan iya. Gitu. Tapi bagi saya, maksudnya apabila Anda tidak percaya bahwa gendam level 3 ini instan, Anda boleh datang belajar ke sini, ambil gendam level 3, kita pembuktian langsung. Anda bawa bini Anda atau adik Anda atau tetangga Anda, datang ke sini, saya pelet. Kalau tidak kena saya pelet, maka Anda tidak usah belajar. DP yang Anda berikan kepada saya kembalikan. Kalau saya gagal mempelet wanita yang Anda bawa saat ke padepokan. Nah, ketika berhasil itu berarti saya tidak mengatakan salah.
bahwa benar adanya gendam asmara level 3 ini adalah pelet instan. Tetapi apakah Anda mampu melakukan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan depan Anda? Itu. Apakah Anda bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan? Memelet depan Anda, depan biji mata Anda, di saat Anda membawa rekan Anda wanita, saya pelet, lalu dia terpelet oleh saya, dan lalu Anda mengambil ijazah keilmuan pelet asmara gendam level 3 ini. Dan apakah Anda bisa seperti saya? Ya, Anda bisa. Kalau Anda sudah memahami sifat, cara kerja, pengamalan yang bagus, konsisten, dan istiqomah. Kalau Anda sudah memahami sifat, cara kerjanya gendam level 3 ini, Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan kepada wanita di depan Anda. Ya, berarti diragukan dong Ki Praja. Bukan diragukan, yang ragu itu Anda. Gitu. Jadi flashback lagi, kalau Anda mengatakan apakah benar gendam level 3 asmara ini pelet instan, saya katakan iya. Karena saya berani mempraktekannya. Apabila gagal, saya memelet, Anda bawa wanita kemari. Apakah Anda bawa istri Anda, saya pelet? Ataukah Anda bawa tetangga, adik Anda, sahabat Anda? Silahkan bawa kemari, saya akan pelet wanita itu di depan Anda. Ketika berhasil, itulah pelet instan. Tapi kalau gagal, saya kembalikan DP 50% yang telah Anda kirim kepada saya. Paham di sini? Dan yang kedua, apakah pakai puasa? Teman-teman ketahuilah, ilmu program di Aji Kesepuhan Karun Banten, ya, tidak ada yang pakai puasa. Adapun alumni yang berpuasa, memang dia senang berpuasa. Dia senang bertirakat. Jadi ketika dia mengambil ijazah dari sini, boleh nggak saya puasain? Silakan. Yang terpenting adalah ketika Anda mengambil ijazah keilmuan dari sini, Anda pulang, Anda konsisten istiqomah dalam pengamalannya. Itu aja. Adapun puasa itu selera keinginan Anda. Jika Anda ingin berpuasa, itu bagus. Sekaligus itu kesehatan, sekaligus itu memperkuat keyakinan, dan sekaligus juga puasa itu memperkuat power energi spiritual kita. Banyak sekali keuntungan dengan berpuasa. Tetapi tidak diwajibkan setelah ijazah dari saya untuk berpuasa. Terkecuali Anda mengambil gendam level 3 asmara ini untuk pelet artis. Mungkin pakai puasa. Ya jelas logikanya, Anda bukan artis, demenin artis. Ya harus berpuasa. Gitu teman-teman. Tapi pada dasarnya saya tidak menyuruh untuk teman-teman berpuasa. Tapi jika Anda memang ahli tirakat, ahli puasa, silakan. Itu lebih bagus, lebih jos. Jadi jelas ya? Pertanyaan kedua sudah saya jawab. Dan yang ketiga, apa pembuktiannya kalau ini pelet instan? Ya. Pembuktian tadi sudah saya jawab di pertama. Kalau pembuktian awal, saya akan buktikan Anda bawa wanita ke padepokan. Saya akan pelet dia. Tapi setelah itu Anda mengambil ijazah, Anda pulang, Anda lakukan pengamalan-pengamalan. Dan untuk membuktikan bahwa amalan itu hidup, amalan pelet ini jalan, bagaimana caranya? Nah, teman-teman ketahui, apabila Anda ingin melakukan amalan pengamalan pelet ini, jangan Anda langsung lakukan kepada target. Karena apa? Karena Anda saja belum paham. Anda belum hafal, bacanya masih kelapat kelemet, masih gagap-gagap. Adapun sudah hafal, belum datang penjiwaan. Ya, sifat cara kerja pemahamannya belum Anda ketahui, belum leres.
karena Anda masih tidur dalam penghafalan. Dalam pengamalannya masih dalam pencarian. Jangan Anda terburu-buru untuk kepada target. Nanti Anda pesimis, patah hati, merasa ilmu ini tidak jalan. Lalu bagaimana untuk pembuktian bahwa ilmu ini jalan, Ki Praja? Caranya ketika Anda dapat ijazah, pulang santai ngopi, Anda hafalkan, dengan santai Anda amalkan, Anda zikirkan. Kepada siapa? Kalau Anda punya orang tua, pelet emak Anda. Kalau Anda punya tetangga yang judes, pelet tetangga Anda yang judes. Kalau Anda punya saudara yang berselisih, yang tidak suka, yang suka bikin rusuh, pelet dia. Jadi Anda lakukan dulu pada orang-orang di sekeliling Anda. Entah orang tua, entah adik, entah paman, entah bibi, entah tetangga. Ya, yang merasa orang-orang ini nggak suka sama Anda. Anda pelet dulu dia. Itu sambil Anda meluruskan diri Anda. Ya, sambil Anda menjiwai mantra Anda. Anda arahkan dulu. Misalkan Anda punya orang tua, ibu Anda cerewet, suka marah-marah, pelet aja. Sebut nama ibu Anda. Lihat 3 hari, 7 hari ke depan. Apa perubahan dia? Gitu teman-teman. Ketika udah si target ini, uji percobaan kepada orang terdekat ini berhasil, maka di situ dengan sendirinya Anda sudah bertemu dengan ainul yakin. Anda yakin dengan ilmu yang Anda miliki. Kalau dia saja yang benci bisa menjadi sayang dengan saya, apalagi noh. Gitu teman-teman. Yang nggak punya masalah dengan saya suka sama dia, dia baik sama saya, sudah pasti mudah teman-teman. Kalau ibu Anda yang cerewet, yang judes aja bisa Anda taklukin. Kalau saudara Anda yang pelit aja bisa Anda taklukin. Masa iya? Gitu. Perempuan wanita cantik yang memang baik hati, nggak punya masalah dengan Anda, tidak bisa Anda colek untuk ajak nikah. Itu bohong teman-teman. Jadi begitu cara praktek pembuktian gendam level 3 gendam asmara ini. Cara pengamalannya, cara kerjanya, dan pembuktian dari pengamalan yang Anda amalkan ketika di rumah nanti setelah ijazah dari sini. Itu caranya. Anda pelet dulu orang-orang terdekat Anda. Dengan begitu Anda akan menimbulkan semangat. Dan disitulah Anda akan memiliki ainul yakin. Yakin seyakin-yakinnya dengan amalan yang Anda kerjakan. Anda akan yakin dengan ilmu ini. Anda akan yakin dengan amalan ini. Anda akan senang dan puas ketika Anda sudah terbukti melakukan uji tes praktek di rumah Anda sendiri. Jadi sebelum sama target, lakukan uji percobaan pada orang terdekat dulu. Jelas ya? Jadi luar biasa. Gendam level 3 ini, gendam asmara ini bukan hanya untuk pelet lawan jenis teman-teman. Ya, untuk bisnis, untuk karir, untuk nundukin bos. Waduh, jangan diragukan lagi. Luar biasa. Dan cara kerjanya seperti itu. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau belajar ilmu itu, terutama kepada saya, Ki Prajapati, segitu banyaknya data yang recommended, segitu realnya konten-konten pusat kebatinan. Kalau Anda masih merasa video-video yang ada pusat kebatinan ini settingan, hoak, penipuan, pembohongan, pembodohan, saya sarankan gak usah Anda belajar gitu. Dan gak usah Anda bertanya jaminan. Dan gak usah juga Anda berkata yang seakan-akan Anda takut dibohongi. Oke? Gitu. Karena jejak digital Ki Prajapati di medsos manapun ada, jelas dan recommended.
Jadi kalau ada kata-kata yang apakah bisa menjamin, apakah ada jaminan, itu seakan-akan kalian tuh nanyanya sama orang guru besar yang baru belajar kemarin, teman-teman. Ya, gitu. Jadi begitu aja kurang lebihnya. Utamakan istikharah sebelum belajar dengan saya. Dan setelah istikharah yakin, pasrah. Gak usah banyak cakap, gak usah berpikir. Ya, gunakan adab yang bagus, akhlak yang bagus, niat yang baik. Itu karena pada hakikatnya ilmu Allah yang kasih. Saya sebagai guru spiritual hanya memberikan ijazah jalan menuju sesuatu kesuksesan, cita-cita yang Anda inginkan seperti apa yang saya inginkan dulu saat saya belajar. Jadi bicara ketipu, berhasil, jatuh bangun itu hal yang biasa dalam suatu perjuangan, teman-teman. Tapi kalau Anda bersifat penasaran, terus mencoba, berani berkorban, dan terus tanpa mengenal letih berjuang, insya Allah kalian akan bertemu dengan titik temu seperti saya saat ini. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak? Gitu. Saya terlahir dari keluarga yang fakir. Gitu. Jadi saya sekarang ini, apa yang Anda lihat saat ini tidak seindah 15-20 tahun yang lalu. Miris diri saya. Tetapi karena saya ainul yakin, hakul yakin, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat saya. Dan alhamdulillah kun fayakun. Allah buktikan dengan bukti yang nyata. Alhamdulillah tercukupi semuanya. Itu. Dan alhamdulillah anak istri saya bahagia. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi apalagi yang kalian lakukan dari Kipajapati. Tapi kalau masih ragu, urungkan. Istikharah dulu atau cari guru-guru yang lain dulu. Karena saya tidak mau mengajarkan orang yang bersifat ragu. Oke? Saya tidak mau mengajarkan, mengijazahkan ilmu kepada orang-orang yang memang sudah sering ketipu. Tetapi kalau kalian memang mau belajar di sini, tanamkan prasangka baik. Oke? Sabar, tabah, tawakal. Insya Allah saya akan membantu Anda menuju sukses. Begitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.